kemarin nih ada Pak Luhut nih. Pak Presiden memerintahkan malah sosialisasikan dulu, panggil dulu itu untuk diberitahu. Saya bilang, Pak, kalau begitu tidak bakal selesai Pak 2 tahun, saya bilang. Karena begitu satu di soal itu akan terkait dengan puluhan pasal lain. Berarti konstruksi hukumnya akan rusak. Oleh sebab itu serahkan ke DPR. Kalau tidak setuju, silakan. Anda akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Begitu aja. Silakan Mas Eko. Ya kalau menurut saya sih memang ya ini memang oke, segera dibuka ke publik gitu biar kita semua bisa mengkritisi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah. Karena kalau yang terjadi sekarang kan selesai hari ini, Senin diberikan, Senin akan diberikan ke parlemen, nanti DPR. Nanti DPR kan buka juga. Dan satu yang tolong dipegang ya. Kita ini kan juga manusia, punya harga diri, punya hati, punya pikiran, punya juga keinginan baik. Tidak akan mungkin kita bikin yang jelek juga. Saya punya tanggung jawab juga moral kepada anak cucu saya. Tidak mungkin, jangan Anda pikir Anda aja yang paling moralis, kita juga punya moral. Saya tidak bikin membuat sesuatu yang akan mengorbankan anak cucu saya. Anda kan belum pernah dicobain macam-macam, saya sudah. Jadi saya udah tahu, saya bilang Pak. Maksudnya dicobain macam-macam Pak? Ya macam-macam lah, dalam perjalanan hidup ini kan macam-macam. Jadi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang membuat tingkah hukum itu tinggi karena MK dan KPK berperan bagus saat itu. Dan karena MK-nya Pak Mahfud. Kan itu di luar pemerintah. Karena MK-nya Pak Mahfud. Satu, yang kedua, sebagai konsekuensi dari demokrasi, kekuasaan itu harus dibagi. Oleh sebab itu kalau presiden ingin keinginan baik nih, saya ingin ini, bagus nih, lalu DPR-nya yang tidak setuju. Kalau DPR tidak setuju dipaksakan tidak boleh juga. Kalau DPR dirayu setuju, yang tidak setuju wartawan seperti Anda ngeritik lagi. Kalau wartawan sudah setuju, civil society tidak setuju. Jadi keputusan-keputusan itu harus dibahas bersama karena kita sudah bertekad membangun demokrasi dan itu konsekuensi demokrasi. Kalau begitu menyambung ke tadi Prof. Mahfud, kalau memang keputusan bersama melibatkan semua, kenapa Omnibus Law tertutup? Enggak. Anda tanya aja sama saya Iqbal dan sebagainya. Itu sejak awal sudah diajak bicara. Tetapi kalau diajak bicara satu pasal per pasal itu tidak mungkin. Ini saya gambarkan. Omnibus Law itu mencakup 83 undang-undang yang kemudian menyangkut 2.507 pasal yang harus disatukan ke atas. Sehingga dari 257 pasal ini, 2.507 pasal ini harus hanya menjadi 174 pasal. Ada orang yang menilai sejak kapan di Presiden Republik Indonesia di awal sampai akhir yang masalah hukum ini tidak dikritik. Taruhlah mulai dari reformasi. Zaman Habibie dianggap tidak beres, Gus Dur tidak beres, Megawati tidak beres, SBY tidak beres. Sekarang dianggap tidak pernah dalam sejarahnya hukum itu dianggap baik. Selalu ada yang menganggap jelek. Jadi sekarang tapi kemudian orang membandingkannya dengan yang sebelumnya. Dengan yang sebelumnya. Bagaimana kemudian pemerintahan yang lalu dianggap jauh lebih punya concern atau keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Sementara yang sekarang bahkan Pak SBY maksudnya. Begini, waktu Pak SBY itu. Tapi saya kira apa yang terjadi hari ini itu masih sangat erat kaitannya dengan aksi-aksi di mana banyak penolakan dan menilai pemerintahan Pak Jokowi buruk. Dan salah satunya saya kira adalah Najwa Shihab kalau kita perhatikan dari seluruh konten-konten yang dia buat akhir-akhir ini. Jadi kematangan itu juga penting. Jadi Anda harus paham juga, kami ini tekad kami, apalagi presiden, kita pengen buat terbaik buat Republik ini. Baik. Saya tidak akan lacurkan profesionalisme saya untuk sesuatu kata-kata dalam itu. Tidak akan. Itu tanggung jawab saya. Lalu tapi yang jelas pengalaman di masa lalu ada tuh pasal-pasal yang diselundupkan Pak. Sekarang saya jamin mata Najwa ya, kalau ada beritahu saya. Pasal-pasal. Kalau begitu harus dibuka sejak awal. Yang dilundupkan siapa? Di parlemen kan? Bukan di pemerintah. Dan Pak Mahfud juga waktu itu yang bicara soal itu. Saya yang bicara. Pak Mahfud yang bilang ada penyelundupan. Iya, ada pasal hilang. Itu kan di parlemen. Karena itu wajar Pak. Wajar publik sebelum masuk parlemen ingin ikut mengawal. Karena di parlemen biasanya selundup-selundup pasal itu terjadi. Nanti kapan selesainya kalau setiap orang diajak bicara? Pak Mahfud, prinsipnya ini saja. tapi minimal dibuka Pak. Minimal dibuka. Itu tidak ada aksesnya. Publik tidak bisa mengakses. Nanti mulai hari Senin saya kira dibuka. Ketika sudah masuk ke DPR. Kenapa sebelumnya tidak? Kenapa sebelumnya tidak Pak Mahfud? Sudah dengan DPR. Sebelumnya kan masih dengan DPR, dengan publik tidak Pak? Nanti DPR, nanti tugas publik itu ke DPR. Memang tempatnya kan di DPR. DPR yang 100 hari
harus sudah selesai menurut Presiden Jokowi, padahal pasalnya ada 2000-an. Kenapa tidak sejak awal dibuka? Dan Ini Mbak, udah baru selesai kemarin. Artinya finalnya dalam arti diparaf. Kalau belum diparaf kan tidak boleh juga dipublikasikan. Ini begitu selesai diparaf. tidak boleh oleh siapa, Prof? Kenapa? Tidak boleh Ya, oleh kalau siapa? belum diparaf masa diserahkan ke orang lain. Kalau berubah di dalam bagaimana? Itu aja logikanya. Jadi kemarin memang Presiden menginstruksikan, anu dok, ajak lagi bicara itu buruh apa-apa. Saya bilang begini Pak, kalau ini diajak ke buruh lagi 2 tahun tidak bakal selesai. Oleh sebab itu Tapi tidak pengusaha dapat- diajak Bentar diskusi, dulu. Prof Mahfud. Pengusaha Hah? diajak Buruh sudah pernah, kan? dilibatkan dalam satgas. Pengusaha masuk satgas, tapi buruh tidak boleh mendengar, tidak boleh tahu apa isinya. Enggak, Kadin kan sudah, buruh juga sudah. Saya tanya aja sama Said Iqbal, pernah enggak Anda diajak bicara? Pernah, pasti bilang pernah. Bahwa tidak bicara detail karena memang itu masih berproses. Nah, oleh sebab itu mekanisme konstitusinya itu nanti ketika di DPR akan ada RDP, rapat dengar. Anda setuju yang mana? Kemarin nih ada Pak Luhut nih. Pak Presiden memerintahkan malah sosialisasikan dulu, panggil dulu itu, diberitahu. Saya bilang Pak, kalau begitu enggak bakal selesai Pak 2 tahun saya bilang. Karena begitu satu di soal itu akan terkait dengan puluhan pasal lain. Berarti Konstruksi hukumnya akan rusak. Oleh sebab itu serahkan ke DPR. Kalau tidak setuju, silakan. Anda akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Begitu aja. Silakan Mas Eko. Ya kalau menurut saya sih memang ya ini memang oke, segera dibuka ke publik gitu biar kita semua bisa mengkritisi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah. Karena kalau kan yang terjadi sekarang kan selesai hari ini, Senin diberikan, Pak. Senin akan diberikan ke parlemen, nanti DPR. Nanti DPR kan buka juga. Dan satu yang tolong dipegang ya. Kita ini kan juga manusia, punya harga diri, punya hati, punya pikiran, punya juga keinginan baik. Tidak akan mungkin kita bikin yang jelek juga. Saya punya tanggung jawab juga moral kepada anak cucu saya. Tidak mungkin, jangan Anda pikir Anda aja yang paling moralis, kita juga punya moral. Saya tidak bikin membuat sesuatu yang akan mengorbankan anak cucu saya. Oke. Anda kan belum pernah dicobain macam-macam, saya sudah. Jadi saya udah tahu, saya bilang Pak. Maksudnya Pamda, dicobain macam-macam, Pak? ya macam-macam lah. Dalam perjalanan hidup ini kan macam-macam. Oke, yang jelas misalnya ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang bakal berubah hanya lewat 2.500. yang hanya lewat satu ketuk pengesahan di Senayan. 2.500 pasal. Dari 507 atau 17 gitu. dari berapa undang-undang? Kalau Dari 83. 83, jadi bukan 70, berarti Ya, lebih banyak lagi. Jadi ke 2.500 lebih itu akan jadi 174 pasal. Yang membuat tingkah hukum itu tinggi karena MK dan KPK berperan bagus saat itu. Dan Karena itu di luar MK-nya pemerintah. karena MK-nya Pak Mahfud. Kan itu di luar pemerintah. Karena MK-nya Pak Mahfud. Satu, yang kedua, Oke. sebagai konsekuensi dari demokrasi, kekuasaan itu harus dibagi. Oleh sebab itu kalau presiden ingin keinginan baik nih, saya ingin ini bagus nih, lalu DPR-nya yang tidak setuju. Kalau DPR tidak setuju dipaksakan tidak boleh juga. Kalau DPR dirayu setuju, yang tidak setuju wartawan seperti Anda ngeritik lagi. Kalau wartawan sudah setuju, civil society tidak setuju. Jadi keputusan-keputusan itu harus dibuat bersama karena kita sudah bertekad membangun demokrasi dan Oke. itu konsekuensi demokrasi. Kalau begitu menyambung ke tadi Prof Mahfud, Oh, kalau ya, memang ada. keputusan bersama melibatkan semua, kenapa Omnibus Law tertutup? Enggak. salah. Anda tanya aja sama Said Iqbal dan sebagainya. Itu sejak awal sudah diajak bicara. Tetapi kalau diajak bicara satu pasal per pasal itu tidak mungkin. Ini saya gambarkan. Omnibus Law itu mencakup 83 undang-undang yang kemudian menyangkut 2.507 pasal yang harus disatukan ke atas. Sehingga dari 257 pasal ini, 2.507 pasal ini harus hanya menjadi 174 pasal.